Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama saya, Miss Siti Aminah. Gimana nih teman-teman? Sudah siap menerima materi hari ini? Jika belum siap, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu ya alat tulisnya. Nah, kalau sudah siap, kira-kira kalian tahu nggak sih kita bakal belajar mengenai materi apa? Betul sekali. Sesuai dengan judul videonya, kita akan membahas mengenai materi eksponen. Sebelumnya, apa sih eksponen itu? Silahkan jawab berdasarkan yang kalian tahu di kolom komentar ya. Mari kita bahas. Jadi, eksponen atau biasa disebut dengan bilangan berpangkat ialah bentuk perkalian berulang pada bilangan yang sama itu dinyatakan dengan eksponen. Misal nih, kalian pernah nggak sih kalau misalnya menemukan perkalian 2 dikali 3 itu akan sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi 2-nya itu ada sebanyak 3 kali. Kalau misalnya 3 dikali 4 itu akan sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 dan ditambah 3. 3-nya ada sebanyak 4 kali. Begitupun dengan bilangan berpangkat. Misal ada 2 dipangkatkan dengan 2. Berarti itu akan sama dengan 2 dikali dengan 2. Jadi 2-nya ada sebanyak pangkatnya. Kalau misalnya 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 dikali 2. 2 pangkat 4, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2-nya itu ada sebanyak pangkatnya ya, yaitu 4. Nah, secara umum ini kalau ditulis dalam bentuk umum menjadi rumus A pangkat N akan sama dengan A kali A kali A kali A, dengan A-nya sebanyak N faktor. Di mana A-nya itu kita sebut sebagai basis dan N-nya itu kita sebut sebagai pangkat atau eksponen. Gimana? Sampai sini sudah bisa dipahami ya? Selanjutnya, mari kita mengenal sifat-sifat dari eksponen. Ada apa aja sih? Yang pertama, itu ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N akan sama dengan A pangkat M plus pangkat N. Yang kedua ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M dikurang dengan N. Yang ketiga itu ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N akan sama dengan A pangkat M dikalikan dengan N. Yang keempat ada A pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Yang kelima ada A pangkat min N akan sama dengan 1 per A pangkat N. Yang keenam ada A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N itu akan sama dengan A kali B dipangkatkan dengan N. Dan yang terakhir ada A pangkat M per N itu akan sama dengan akar N dari A pangkat M. Jadi itu dia sifat-sifat dari eksponen. Untuk lebih pahamnya, mari kita bahas satu-satu dari sifat-sifat eksponen tersebut. Sudah siap? Mari kita belajar. Oke, kita bahas sifat eksponen yang pertama, yaitu A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N akan sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Maka pembuktiannya, jika kita punya A pangkat M itu akan sama dengan A kali A kali A sebanyak M faktor, dan A pangkat N itu akan sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor, maka A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M sama dengan A kali A sebanyak M faktor dikalikan lagi dengan A pangkat N yaitu A kali A sebanyak N faktor, maka itu akan menghasilkan M ditambah dengan N faktor. Jadi itu terbukti ya pernyataan yang pertama. Selanjutnya coba kita menggunakan contoh soal. Misal ada soal 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4.
kerjakan dengan menggunakan sifat eksponen. Kira-kira gimana ya cara mengerjakannya? Sangat mudah sekali. Seperti yang kita ketahui bahwa sifatnya tadi A pangkat M dikalikan A pangkat N akan sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Maka untuk 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 4, maka itu akan sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikalikan lagi dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya yang sebanyak 3 kali dikalikan lagi dengan 2-nya sebanyak 4 kali. Kalau ditotalkan semua angka 2-nya itu ada tuh 7. Sehingga itu sama saja 2 pangkat 3 ditambah dengan 4 yang hasilnya adalah 2 pangkat 7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkalian eksponen dengan basis yang sama menghasilkan eksponen dengan basis yang sama itu disebut dengan pangkat yang dijumlahkan. Sangat mudah bukan? Jika sudah paham, selanjutnya kita masuk ke sifat eksponen yang kedua, yaitu yang pembagian A pangkat M dibagi dengan A pangkat N akan menghasilkan A pangkat M dikurang dengan N. Ini jadi kebalikan dari perkalian tadi. Jika perkalian itu pangkatnya dijumlah, maka pembagian pangkatnya dikurang. Kita langsung ke contoh soal ya. Misal diketahui ada 2 pangkat 7 dibagi dengan 2 pangkat 5. Maka hasilnya adalah itu sama saja jika dijabarkan 2 dikali 2 sebanyak 7 kali dibagi dengan 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. 2 yang sebanyak 5 kali itu bisa kita coret dan yang di atas pun kita coret sebanyak 5. Maka sisanya ada 2 lagi. Atau bisa langsung kalian menggunakan rumusnya yang A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M dikurang N. Sehingga A pangkat 7 dikurang dengan 5. 7 dikurang 5 hasilnya 2. Jadi sama saja 2 dipangkatkan dengan 2. Gimana? Mudah sekali bukan? Jadi untuk kesimpulannya yaitu pembagian eksponen dengan basis yang sama menghasilkan eksponen dengan basis yang sama disebut dengan pangkat yang dikurangkan. Selanjutnya, untuk melatih pemahaman kalian terhadap konsep dari sifat-sifat eksponen, silakan kerjakan satu soal berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.